Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya membuat video pembelajaran, maka alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Azman, kelas 4.2 Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Hubung Duri, NPM 19.00.3757, mata kuliah Manajemen Kelas, dosen pengampu Bapak Dr. Andus John Helmi MP. Judul video pembelajaran saya adalah manajemen kelas. Pengertian manajemen kelas. Yang pertama, manajemen. Berbicara mengenai manajemen, maka yang terlintas di pikiran adalah sebuah istilah yang berkaitan erat dengan kepemimpinan. Istilah manajemen hampir pada semua literatur memberikan rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan manajemen tersebut. Suatu rumusan yang sering dikemukakan ialah bahwa manajemen adalah suatu proses pencapaian tujuan organisasi lewat usaha orang-orang lain. Dengan demikian, manajer adalah orang yang senantiasa memikirkan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, termasuk di dalam organisasi sebuah madrasah. Pemahaman tentang manajemen tergantung pada orang yang menafsirkannya. Disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa manajemen adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen menurut para ahli antara lain, yang pertama menurut James A.F. Stoner dalam Atmodiwiryo, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, menurut Handayaningrat, mendefinisikan manajemen adalah pemanfaatan sumber-sumber yang tersedia atau yang berpotensial di dalam pencapaian tujuan. Yang ketiga, menurut Sondang Siagian dalam Atmodiwiryo, menyebutkan bahwa manajemen adalah kemampuan atau keterampilan seseorang untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan orang lain. Jadi, secara umum, manajemen berdasarkan pengertian di atas adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang merupakan bawahan untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui kerjasama antara bawahan dengan pimpinan sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Sekarang, istilah manajemen digunakan pada hampir setiap bidang termasuk pendidikan. Dalam dunia pendidikan, istilah manajemen sering kita dengar. Ternyata manajemen mempunyai pengaruh yang besar bagi terselenggaranya suatu organisasi pendidikan untuk mencapai hasil yang terbaik yang diperoleh dari sumber daya yang dimiliki. Manajemen merupakan sesuatu yang amat bermakna dalam pendidikan menuju pada perubahan dan perbaikan. Dalam interaksi edukatif, manajemen merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan sasaran. Manajemen pendidikan pada hakikatnya merupakan bagian dari ilmu manajemen yang diaplikasikan dalam dunia pendidikan. Manajemen sebagai suatu sistem mengandung komponen-komponen masukan, proses dan keluaran yang masing-masing tidak dapat
dipisahkan dari keterlibatan faktor manusia. Bahkan, keberhasilan manajemen itu sendiri sangat bergantung pada sumber daya manusia pelaksananya. Selanjutnya, secara etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen, yang berarti pengelolaan, ketatalaksanaan. Pada intinya, manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara serentak dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama. Manajemen mencakup banyak hal, mulai dari perencanaan sampai kepada pengevaluasian, sebagaimana dikatakan bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pelaksanaan. Pengkoordinasian, pengawasan, dan evaluasi terhadap orang dan peralatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan yang dimaksud dalam konsep ini adalah tujuan lembaga, yaitu tujuan individu atau kelompok serta masyarakat yang berhubungan langsung dengan institusi itu. Dengan kata lain, manajemen dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, atau pelaksanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap orang dan peralatan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga secara efektif dan efisien. Tujuan yang dimaksud dalam konsep ini adalah tujuan lembaga, yaitu tujuan individu atau kelompok serta masyarakat yang berhubungan langsung dengan institusi itu, yang dalam hal ini adalah hasil dari pendidikan. Definisi di atas dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen selalu mengarah untuk pencapaian tujuan organisasi yang telah diharapkan. Berarti kegiatan manajemen selalu berkaitan dengan fungsi suatu organisasi atau seringkali disebut fungsi manajerial. Harsey dalam Pidarta berpendapat fungsi atau proses manajemen dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, sampai dengan pengawasan. Sejalan dengan itu, Mulyasa menyatakan bahwa dalam fungsi-fungsi manajerial ada beberapa kombinasi fungsi dasar yang umum. Salah satu fungsi kombinasi tersebut mencakup 5 aspek, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen adalah kegiatan pelaksanaannya managing, dan orang yang melakukannya disebut manajer. Tugas-tugas operasional dilaksanakan melalui upaya-upaya anggotanya. Manajemen mempunyai tujuan-tujuan tertentu dan bersifat tidak berwujud, yang merupakan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu kebaikan atau kegiatan baik secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif, dan efisien. Dikatakan tidak berwujud karena tujuan manajemen tidak itu dapat dilihat secara nyata, namun dapat dirasakan hasilnya berupa hasil pekerjaan yang cukup, ada kepuasan pribadi, produk dan pelayanan yang optimal. Untuk mencapai tujuan-tujuan usaha suatu kelompok organisasi membutuhkan manajemen agar dapat dicapai dengan baik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa manajemen mempunyai fungsi-fungsi tertentu sehingga mampu secara positif mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Secara fundamental, manajemen mempunyai fungsi perencanaan, organisasi, gerakan aksi, motivasi, penempatan, pengarahan, kontrol, dan inovasi atau pengembangan. Secara spesifik, fungsi manajemen dapat dijelaskan. Pertama, fungsi perencanaan merupakan kegiatan yang menetapkan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, termasuk pemilihan alternatif keputusan. Kedua, fungsi organisasi mencakup A. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok. B. Memberi tugas kepada seseorang manajer untuk membagi tugas ke dalam kelompok-kelompok. C. Menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Ketiga, fungsi penempatan atau staffing mencakup kegiatan mendapatkan
menempatkan dan mempertahankan anggota pada posisi yang dibutuhkan oleh organisasi sesuai dengan keahlian masing-masing anggota. Keempat, fungsi pengarahan merupakan kegiatan pengarahan yang diberikan kepada bawahan sehingga mereka menjadi pegawai atau staf yang mempunyai pengetahuan memadai dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Kelima, fungsi pengawasan mencakup kegiatan untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai dengan terencana, pelaksanaan kegiatan dievaluasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan diperbaiki supaya tujuan-tujuan dapat tercapai dengan baik. Jadi, dapat dipahami bahwa manajemen merupakan sebuah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan, dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Dengan kata lain, dalam memanage membutuhkan pemikiran yang keras. Keterampilan dalam bertindak sangat menguntungkan bagi peningkatan kualitas pendidikan. Setiap manajer hendaknya menemukan sendiri pendekatan yang cocok dalam situasi tertentu dan penyesuaian yang harus dilakukan dalam kondisi dan situasi yang berlainan. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai situasi dapat menimbulkan kerancuan dalam menentukan langkah, termasuk juga dalam memanage kelas. Yang kedua, kelas. Secara sempit, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelas berarti ruang tempat belajar di madrasah atau sekolah. Namun, kelas bukan wujud ruangan tetapi sekelompok peserta didik yang sedang belajar. Kelompok orang yang sedang belajar dapat kerja di laboratorium, lapangan olahraga, workshop, dan lain-lain. Senada dengan itu, Rusidi menyatakan kelas adalah suatu kelompok manusia yang akan melakukan kegiatan belajar bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru. Sebagaimana pengamat yang lain mengartikan istilah kelas dalam dua pemaknaan. Pertama, kelas dalam arti sempit yaitu berupa ruangan khusus tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas dalam hal ini mengandung sifat-sifat statis karena sekedar menunjukkan pada adanya pengelompokan siswa berdasarkan batas umur kronologis masing-masing. Kedua, kelas dalam artian luas, yaitu masyarakat kecil secara dinamis menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan kelas adalah sekelompok orang yang belajar tentang materi tertentu dengan tempat juga tertentu. Kemudian manajemen kelas. Manajemen kelas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manajemen untuk mencapai tujuan pengajaran di kelas. Agar kelas teratur, maka perlu dimanage atau perlunya manajemen kelas. Manajemen kelas adalah upaya yang dilakukan penanggung jawab kegiatan belajar mengajar agar dicapai kondisi optimal sehingga belajar mengajar berjalan seperti yang diharapkan. Pengelolaan tersebut meliputi penyelenggaraan, pengurusan, dan ketata laksanaan dalam menyelenggarakan kelasnya. Dengan batasan tersebut, maka batasan lebih bersifat luas. Manajemen sebagai suatu sistem mengandung komponen-komponen masukan, proses, dan keluaran yang masing-masing tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan faktor manusia. Bahkan, keberhasilan manajemen itu sendiri sangat bergantung pada sumber daya manusia pelaksananya. Manajemen kelas ialah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat untuk kepentingan belajar kelas itu agar hasil belajar yang optimal dan dapat dicapai. Sumber-sumber pendidikan yang dimaksud ialah orang-orang yang membantu para siswa belajar seperti instruktur dan sebagainya, materi pelajaran, media belajar, lingkungan belajar, sarana atau fasilitas belajar, dan informasi yang bertalian dengan kelas itu. Sumber-sumber inilah yang dicari dan dipadukan untuk kepentingan kelas itu. Mungkin
Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Maka yumkin ila hadza natimu bi qiraatil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.